Perkenalkan, kami mahasiswa dari Polbangtan Medan. Dengan saya Dita Clarissa Raja Buku. Saya Nurainun Fadilah Lubis. Saya Ruslan Effendi Siregar. Saya Dilan Nurjana Sibarani. Saya Roni Panggabean. Di sini kami akan menampilkan apa saja yang telah kami peroleh serta segala kegiatan yang kami lakukan selama melaksanakan PKL 1 di UPTD BINPA Tanjung Merawa. Sebelumnya, mari kita saksikan profil dari UPTD BINPA Tanjung Merawa. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama yaitu padi. UPTD BINPA Tanjung Merawa telah berdiri sejak tahun 1953, terletak di Jalan Medan Lubuk Pakam, Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa memiliki luas area lahan keseluruhan seluas 25 hektar dan 19 hektar diantaranya ialah untuk perbanyakan benih padi. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa memiliki visi misi sebagai berikut dan juga moto sebagai berikut. Berikut merupakan struktur organisasi di UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa. Adapun fasilitas dan sarana di UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa ialah ruang pertemuan, ruang kerja, musola dan gudang, rumah dan mes, jalan produksi, serta irigasi. UPTD BINPA Tanjung Merawa melakukan perbanyakan benih dan juga memproduksi benih unggul bersertifikat. Adapun proses produksi benih yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yaitu memilih benih varietas unggul, murni, bersih, dan juga daya tumbuh yang tinggi. Kemudian melakukan persemaian. Persemaian dilakukan di areal terbuka dan khusus selama 25-30 hari sebelum tanam. Untuk pertanaman seluas 1 hektar dibutuhkan 300-500 meter persegi. Tempat persemaian sebelum ditabur terlebih dahulu sudah diuji daya tumbuhnya dengan merendam selama 24 jam dan inkubasi selama kurang lebih 24 jam untuk mematahkan periode dormansi. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang digunakan yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengolahan tanah 1, tanah 2, dan tanah 3. Pengolahan tanah pertama yaitu membalikan tanah menggunakan bajak dengan berbentuk bongkahan-bongkahan yang besar. Pengolahan tanah kedua yaitu pemecahan bongkahan-bongkahan besar hasil dari pengolahan tanah pertama menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih halus dan lebih kecil. Kemudian lanjut pengolahan tanah yang ketiga atau disebut dengan pemapanan, yaitu bertujuan untuk meratakan tanah hasil dari pengolahan tanah 1 dan pengolahan tanah 2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu isolasi benih. Isolasi terbagi menjadi 2 yaitu isolasi jarak dan isolasi waktu. Isolasi jarak yaitu dimana untuk bertujuan menghindari terjadinya perkawinan silang antara varietas satu dan varietas lainnya, yang dimana menggunakan sistem jarak. Jarak yang digunakan yaitu 2-3 meter. Yang kedua adalah isolasi waktu. Isolasi waktu digunakan yaitu paling minimum 15 hari. Waktu yang digunakan untuk perbedaan jarak tanam varietas satu dan varietas satu lagi, yang dimana untuk menghindari perkawinan silang antara varietas satu dan varietas lainnya. Untuk sistem tanam yang digunakan yaitu sistem tanam jajar legowo 41, 51, dan 61. Dan sistem tanam yang di depan saya ini adalah sistem tanam jajar legowo 51. Kemudian untuk dalam satu lubang tanam itu terdapat 2-3 rumpun benih padi. Oke, selanjutnya ada pemeliharaan pada tanaman padi. Pemeliharaan pada tanaman padi ini ada 3. Yang pertama, penyiraman, yang kedua, penyiangan, yang ketiga, pengairan. Selanjutnya ada pemupukan. Pemupukan di UPTD BINPA Padi Tanjung Merawa pada tanaman padi ini ada 4. Yang pertama, pupuk urea, KCL, ZA, dan SP3. Ada pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman padi. Hama dan penyakit pada tanaman padi dilakukan secara sendiri dengan seefektif mungkin agar tumbuhan tanaman padi tidak rusak. Selanjutnya, rogging atau seleksi. Rogging atau seleksi ini dilakukan selama penanaman 3 kali dengan melakukan fase vegetatif, fase berbunga, dan fase masak. Selanjutnya ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman padi itu sudah matang dan dapat dijadikan benih atau belum. Maka pemeriksaan lapangan ini perlu dilakukan oleh petugas PBT setempat. Dan selanjutnya ada panen. Panen dilakukan ketika tingkat kematangan pada padi telah mencapai kurang lebih 90% dan kadar air telah mencapai 23% sampai dengan 27%. Selanjutnya pasca panen.
Pasca panen adalah serangkaian tahap kegiatan di mana kita melakukan perontokan pada tanaman padi, kita melakukan pengeringan, kita melakukan pembersihan, kita melakukan pengambilan calon benih, kita melakukan pengujian benih, kita melakukan pelabelan, pengemasan, dan penyimpanan. Guna pasca panen ini yaitu untuk mengurangi kehilangan hasil dan menjaga kemurnian benih. Pengambilan calon benih diambil secara acak oleh petugas lab dengan 1 kg per 1-20 ton, lalu diuji di lab SBPTH. Dilakukan pengujian oleh lab SBPTH langsung dengan menguji kadar air tanaman benih, kemurnian benih, dan daya tumbuh benih, serta CPL. Setelah benih lulus uji, maka benih akan diberi label dan dimasukkan ke dalam wadah atau karung. Setelah itu, benih akan disimpan di tempat yang bersih, kering, bebas dari gangguan hama. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa memproduksi benih padi bersertifikat dengan 4 varietas, yaitu varietas Inpari 32, Ciherang, Mekongga, dan Setuba Gendit. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa memproduksi 2 kelas benih, yang pertama FSSS dan yang kedua BS dan FS. Dengan alur perbenihan sebagai berikut. Produksi benih padi yang dihasilkan yaitu 5-6 ton per hektar sesuai dengan varietas yang ditanam. Berikut ini produksi benih padi UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa. Benih yang diproduksi akan dipasarkan kepada para penangkar dengan label kemasan berwarna ungu yang telah disertifikasi. Selanjutnya, mari kita saksikan kegiatan apa saja yang telah kami lakukan selama melaksanakan PKL 1 di UPTD BIN 4 Tanjung Merawah. Demikianlah penyampaian resume pelaksanaan PKL 1 di UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawah. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD BIN 4 Tanjung Morawa, Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Kepala Bagian Produksi, Bapak Kepala Bagian Pelayanan Teknis, Bapak Ibu, para staf dan pegawai, serta segala pihak yang terkait yang sudah menerima dan membantu kami dalam melaksanakan PKL 1. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan kami dalam melaksanakan PKL 1. Terima kasih, sampai jumpa.